Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia dan elemen masyarakat sipil akan menggelar aksi unjuk rasa 11 April besok. Demonstrasi akan digelar besar-besaran sebagai wujud penolakan atas usulan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Selain itu, penolakan atas kenaikan harga BBM dan minyak goreng akan turut disuarakan. Bagaimana pemerintah kemudian merespon suara keresahan mahasiswa yang mulai bermunculan ke publik? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Mahfud MD. Selamat sore, Pak Menko. Selamat sore, Rifana. Oke, Pak Menko, pemerintah tampaknya sangat serius ini menyikapi rencana demonstrasi besok 11 April yang dimotori mahasiswa sampai Anda menggelar rapat khusus dengan beberapa menteri lainnya untuk mengantisipasi pengamanan demo besok. Apakah kemudian pemerintah sangat khawatir dengan aksi unjuk rasa 11 April, Pak Mahfud? Ya biasa aja. Sebenarnya setiap akan ada demo kayak gini kan kita rapat gitu ya, mendengar laporan pemetaan situasi kayak apa, dari Polri bagaimana, dari BIN bagaimana, Mendagri bagaimana, kita dengar semuanya. Lalu apa yang sudah dan harus dilakukan. Sejak dulu begitu kan, seperti dulu yang rame-rame soal endgame, Jokowi endgame dan sebagainya, kita rapat. Yang ribut kan medsos, kok rapat, kok seperti serius sekali, itu kan tugas rutin aja. Ini juga rutin bahwa ada demo ya kita adakan rapat dan kita antisipasi semuanya dan kita kanalisasi masalahnya apa kan. Ini kan negara demokrasi ya. Itu Rifana. Oke, bahwa ini biasa saja antisipasi dilakukan koordinasi untuk pengamanan begitu ya menjelang demonstrasi. Ya, tapi apakah kemudian pemerintah menganggap bahwa demonstrasi besok adalah bentuk kekecewaan mahasiswa, masyarakat sipil karena manuver beberapa menteri dan orang di lingkaran presiden yang menggulirkan isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode? Pak Mahfud, pemerintah menangkap kesan itu? Bahwa masyarakat dan juga mahasiswa sedang gelisah? Iya, kita menangkap kesan itu karena itu kan sudah beredar dan dinyatakan oleh para mahasiswa sendiri, para orang yang akan demonstrasi kan sudah mengirim pesannya, protes-protes apa yang akan mereka sampaikan, aspirasi apa yang akan mereka sampaikan, bahkan ditulis di spanduk-spanduk juga, orasi-orasi juga, dimuat di TV juga. Kita sudah tahu apa yang akan mereka sampaikan dan kita juga siap untuk berdialog lah dengan perwakilan mereka dengan baik-baiknya gitu. Tetapi kita anggap bahwa demonstrasi ini adalah bagian dari proses demokrasi. Justru kalau orang dibungkam tidak boleh demokrasi, itu ledakannya yang berbahaya. Yang kita buka aja itu tidak apa-apa. Jadi pemerintah terbuka begitu ya terhadap kritikan dan juga keresahan mahasiswa dan juga masyarakat sipil. Tapi sebetulnya Pak Mahfud, demonstrasi ataupun aksi unjuk rasa ini tidak perlu terjadi kalau orang-orang di sekitarnya Pak Jokowi, kalau para menteri, beberapa menteri ini kemudian menggulirkan isu penundaan ataupun perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode, Pak Mahfud. Ya itu memang fakta ya bahwa terjadi seperti itu. Ada yang menggulirkan seperti itu. Tetapi fakta juga bahwa Pak Jokowi sudah menjawab itu sejak lama. Bahwa Pak Jokowi tidak ada pemikiran ke situ. Tapi bahwa itu akan dihalangi orang punya aspirasi. Apalagi yang punya aspirasi itu punya akar politik. Seperti Menteri si A itu pimpinan partai politik, Menteri B juga punya kaitan politik, dan seterusnya. Lalu bicara dari baju partai politiknya kan tidak bisa dilarang lah. Tetapi sikap presiden sejak awal sudah jelas kan. Tahun 2024 itu ya pemilu dan harus disiapkan dengan sebaik-baiknya kan gitu. Oke. Pak Mahfud, yang menjadi isu unjuk rasa kan bukan hanya soal persoalan perpanjangan 3 periode ya atau penundaan pemilu, tetapi persoalan naiknya harga bahan pokok dan juga BBM. Pemerintah menangkap tidak sih bahwa adanya keresahan sosial soal ekonomi ini di masyarakat yang mulai muncul, Pak? Sangat menangkap itu. Oleh sebab itu sebelum kami bidang Polhukam itu rapat koordinasi kemarin, karena ada sidang kabinet di mana Presiden menyatakan pemerintah menangkap dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga BBM jenis tertentu dan sebagainya.
kemudian penjelasan dari pemerintah yang kurang kurang cepat dan sebagainya. Kita menangkap semua. Jadi oleh sebab itu kita menganggap wajar ada unjuk rasa yang ingin meminta kejelasan. Karena dan pemerintah juga akan menjelaskan itu tentang apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan lebih lanjut. Nah, itu tidak apa-apa. Besok kita bisa saja berdialog ya. Tentu saja kita akan terima dengan misalnya perwakilannya beberapa orang gitu. Silakan aja gitu. Kita akan layani mereka, akan layani apa maunya dan mau apa ke depannya gitu. Oke, artinya akan ada dialog yang dibuka antara istana ataupun antara pemerintah dengan perwakilan mahasiswa begitu ya. Artinya Presiden Jokowi atau Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam berencana menemui perwakilan mahasiswa yang berdemo besok, begitu? Saya siapkan forumnya, saya siapkan forumnya di kantor saya gitu. Dan mungkin beberapa pejabat juga akan ikut gitu ya. Yang penting bahwa itu dialog ya. Namanya dialog juga tidak usah semuanya, mungkin 10 orang lah paling banyak. Lalu sampaikan apa saja dan kita akan jelaskan. Gitu. Tinggal nanti teknisnya bagaimana memilih perwakilan dialog ini gitu. Elemen-elemen apa saja yang akan ikut gitu. Dipersilahkan aja. Ini bagus kok. Kalau dulu zaman sebelum reformasi kan begitu gitu nggak bisa gitu. Nah sekarang kita buka aja, tetapi juga semua harus menyiapkan diri dengan pikiran terbuka dan objektif. Apa yang akan disampaikan, sampaikan aja dengan sebaik-baiknya dan kita akan menjawab dengan sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya, kan gitu. Pak Mahfud, kalau besok ada dialog yang akan dibuka antara pemerintah yang difasilitasi oleh Pak Mahfud dan beberapa pejabat dari pemerintah dengan beberapa perwakilan mahasiswa, tapi saya ingin tanya bagaimana skenario pengamanan untuk demonstrasi 11 April besok, Pak? Bagaimana memastikan bahwa aparat di lapangan tidak represif menghadapi mahasiswa, mengingat pada aksi demo reformasi di korupsi September 2019 ada 5 mahasiswa yang meninggal dunia, sampai saat ini belum jelas siapa pelakunya. Ya, pemerintah sudah menyiapkan membuat pemetaan titik-titik datangnya orang di mana, korlap siapa, kemudian jalannya kemana ya kita siapkan semuanya. Dan pemerintah memastikan bahwa aparat besok lebih baik menggunakan penghalang yang yang wajar. Tidak usah membawa senjata atau peluru tajam gitu. Ini kan orang-orang teman-teman kita juga gitu. Tetapi juga sesuai dengan prosedur tidak boleh ada anarkis gitu. Karena kita juga berlapis, ada penghalangan secara fisik gitu, kemudian nanti ada water cannon gitu. Itu juga pasti ada, dan lapis berikutnya apa itu kita udah siapkan semuanya agar semuanya nyaman gitu. Kita tidak akan menghalangi orang demo gitu. Tapi bagaimana dengan kalau misalnya nanti ada provokator yang menyusup kepada teman-teman mahasiswa pada saat berunjuk rasa, ini kan yang bisa memicu ketegangan antara aparat di lapangan dengan mahasiswa, Pak. Itu yang harus diantisipasi besok, Pak. Ya, kalau di kalangan kami pemerintah sendiri sudah gladiresik agar tidak terpancing oleh provokator. Tetapi saya berharap di antara para pedemo juga ya supaya hati-hati, jangan-jangan di dalamnya ada provokator yang akan sengaja membuat martir, menganiaya anggota demo sendiri, lalu pada lari ribut, lalu menuduh dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi. Oleh sebab itu kita mengatur jarak. Mengatur jarak, pembatas agar tahu siapa yang melakukan apa. Gitu. Itu aja. Kalau antisipasi untuk demonstrasi tampaknya sudah dilakukan oleh pemerintah dan ada jaminan dari Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam bahwa aparat tidak akan bertindak represif. Saya ingin tanya jaminan Anda sebagai Menko Polhukam, seberapa serius sebetulnya komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu 2024, Pak Mahfud? Pemilu 2024, kalau pemerintah ya memastikan akan menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Bahwa
agenda itu ya sudah dinyatakan berkali-kali oleh Presiden dan saya sudah ditugaskan juga berkali-kali oleh Presiden untuk menyiapkan 2024 itu adalah pemilu yang sudah ditetapkan oleh konstitusi dan oleh undang-undang gitu. Berubahnya pemilu 24 itu hanya bisa terjadi kalau ada perubahan konstitusi. Ini kan hampir tidak mungkin ya ada perubahan konstitusi sementara proses pemilu sudah mau mulai. Merubah konstitusi itu kan tidak mudah gitu. Ada proses pengusulan, pembentukan badan pekerja, kemudian sidang-sidang sekian kali, konsultasi publik. Ini waktunya udah pendek. Sehingga kami harus memastikan bahwa pemilu 2024 itu harus disiapkan dengan baik. Dan ingat, menurut Undang-Undang Dasar, penyelenggara pemilu itu adalah KPU. Oleh sebab itu KPU ya harus berani independen. Pemerintah hanya memfasilitasi. Anda perlu anggaran berapa? Ayo yang wajar. Tidak akan dihambat. Gitu. Yang wajar berapa uang itu diperlukan? Ya kita sediakan. Tapi mengenai jadwal, mekanisme, proses dan berbagai yang sebagainya itu kan yang menentukan nanti KPU. Kalau perlu nanti sebuah payung hukum diperlukan dari pemerintah, ya minta ke pemerintah nanti kita buatkan. Gitu. Kan gitu. Ngomong-ngomong soal anggaran. Itu aja jaminannya, tidak bisa lebih dari itu karena kita tidak boleh mengintervensi pemilu ya. Ngomong-ngomong soal anggaran. KPU itu independen menurut Undang-Undang Dasar. Ya, Pak Mahfud, ngomong-ngomong soal anggaran, tadi Anda sudah mention itu ya, bahwa pemerintah akan menyediakan anggaran asalkan yang wajar. Tapi kan ini sudah mepet waktunya menjelang tahapan pemilu bulan Juli 2022. Komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu apakah dengan segera menetapkan anggaran, mengetok palu ataupun menyetujui anggaran yang diajukan oleh KPU dan juga Bawaslu? Karena ini waktunya sudah sangat mepet, Pak. Iya. Pastilah pemerintah pasti akan memenuhi anggaran itu. Tapi jumlahnya berapa itu kan harus bicara tiga segi dulu ya. Segi tiga. Satu, KPU mengajukan, lalu DPR dan pemerintah membahas bertiga bersama KPU. Berapa yang wajar. Begitu tuh diketok, itu ya cair. Dan bahkan tadi saya bicara dengan Menteri Perekonomian itu sudah ada tahap-tahap pencairan dana pemilu yang tahun 2022 sekian, 2023 sekian, 2024 sekian itu sudah terproyeksi semua di dalam APBN dan rencana APBN 2 tahun yang akan datang. Sudah diproyeksikan semua bahwa tahun 2024 itu ada biaya pemilu. Cuma kita harus jumlahnya dulu dong biar fair. Biar fair, jangan karena mau ada pemilu lalu anggarannya tidak kita koreksi. Yang koreksi itu pemerintahan yang baik harus begitu. Kita tunggu aja KPU bagaimana, apa maunya kan begitu. Artinya pemerintah siap anggarannya begitu ya, asalkan sesuai dengan perhitungan yang rasional begitu ya, tergantung KPU bagaimana penganggarannya. Tapi pemerintah sudah memastikan bahwa ada alokasi anggaran dalam APBN kita untuk pelaksanaan pesta demokrasi ataupun pemilu 2024 begitu ya Pak Mahfud ya? Iya, ada anggaran. Ada anggaran. Eksplisit tadi, baru saja kami rapat dengan Presiden ini meskipun hari Minggu, lalu saya mendengar penjelasan dari Pak Erlangga sebagai Menko Perekonomian, anggaran pemilu untuk setiap tahun itu sudah ada yang tahun 2020 dan ini sudah ada. Seluruhnya anggaran berapa sekian persen. Tahun 2022, sekian persen 2023, sekian persen nanti finalnya 2024. Itu sudah disiapkan semua. Dan itu kewajiban negara, bukan hanya kewajiban pemerintah. Ini menarik sekali informasi terbaru yang kami dapatkan langsung dari hasil rapat terbatas Menko Polhukam dengan Menko Perekonomian dan juga Presiden soal alokasi anggaran. Terima kasih infonya Pak Mahfud. Tapi pertanyaan terakhir satu saja. Sekarang ini elemen masyarakat dan mahasiswa krisis kepercayaan Pak terhadap komitmen pemerintah menyelenggarakan pemilu 2024. Saya ingin tanya, pemerintah bisa menjamin bahwa manuver politik, operasi politik yang dilakukan segelintir pembantu Presiden tidak akan mengganggu jalannya pemilu 2024 ya Pak ya? Ya mudah-mudahan. Ya. Begini. Kalau melihat rapat seminggu terakhir kan Presiden sudah mengatakan agar para menteri tidak bermanuver itu kan sudah tidak ada manuver dari menteri. Saya tidak tahu yang ke depan karena menteri itu juga kan pemimpinan partai politik ya. Di partai politiknya bagaimana kita tidak bisa ikut campur. Tapi kalau dengan baju menteri, baju kabinet dia sudah tidak dan tidak boleh dan tidak akan kayaknya. Begitu aja. Kita tunggu nanti bagaimana komitmen para pembantu presiden yang lain setelah diperingatkan oleh Presiden Jokowi bahwa tidak boleh lagi bicara ataupun beroperasi melakukan manuver-manuver politik soal penundaan pemilu
2024 ataupun perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Terima kasih sekali Pak Mahfud tadi atas insight-insightnya hasil rapat bahwa pemerintah menjamin ada anggaran untuk pemilu 2024, artinya pesta demokrasi akan terselenggara begitu ya Pak Mahfud ya. Terima kasih sekali atas penjelasannya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan juga Keamanan Republik Indonesia Pak Mahfud MD atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Saya selalu Pak Mahfud. Sehat. Terima kasih.